Ajarkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar. Hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkan-Nya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan, dan pertengkaran mengenai hukum Taurat. Karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kunasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Segera sesudah kukirim Artemas atau Tikhikus kepadamu, berusahalah datang kepadaku di Nikopolis, karena sudah kuputuskan untuk tinggal di tempat itu selama musim dingin ini. Tolonglah sebaik-baiknya Zenas ahli Taurat itu dan Apolos dalam perjalanan mereka, agar mereka jangan kekurangan sesuatu apa. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Salam dari semua orang yang bersama aku di sini, dan sampaikanlah salamku kepada mereka yang mengasihi kami di dalam iman. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan, panduan kehidupan dari kitab Titus 3. Tuhan Yesus memberkati. Paulus memberikan pesan penutup kepada Titus, pemimpin jemaat Tuhan di Pulau Kreta, supaya mengingatkan jemaat tunduk pada peraturan pemerintah, mau melakukan setiap perbuatan yang baik. Jangan lagi hidup seperti orang yang belum bertobat, tetapi menghargai keselamatan yang Tuhan berikan, pengampunan dosa dengan hidup yang baik. Tidak memfitnah, tidak suka bertengkar, tapi ramah dan lembut kepada semua orang. Tidak lagi hidup jahil, sesat, tidak taat, hamba nafsu jahat, ya, suka benci, dengki, iri, keji. Stop bertobat, nyatakan hidup yang diperbaharui Tuhan. Sebab kemurahan Tuhan telah menyelamatkan orang-orang di Kreta waktu mereka percaya kepada Kristus. Nah, sekarang mereka harus membuktikan keselamatan itu dengan hidup baru, hidup yang baik, hidup yang benar. Ya, semua hanya karena rahmat atau anugerah Tuhan.
yang memperbarui kehidupan orang percaya. Kuasa Roh Kudus merubah hidup manusia, khususnya orang di Kreta, tambah hari tambah hidup kudus bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Sebab mereka sudah dibenarkan oleh kasih karunia. Sekarang sesudah menerima kasih karunia itu, mereka harus hargai itu dengan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ini juga pesan buat kita. Sesudah kita diselamatkan, kita harus sungguh-sungguh jadi saksi Kristus dengan perkataan dan perbuatan kita. Hidup kita harus berubah 180 derajat. Ya, tambah hari tambah melakukan yang Tuhan mau. Tambah hari tambah menjadi duta besar kerajaan Allah. Hidup mempermuliakan Tuhan, bukan mempermalukan Tuhan. Hidup yang lama kita tinggalkan karena kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Maka tambah hari seharusnya tambah serupa dengan Kristus. Yang kedua, seorang yang suka berdebat, ya, mencari kesalahan, suka bercekcok mengenai hal-hal silsilah, mengenai hukum Taurat, dan hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang sia-sia, ditinggalkan saja. Tidak ada gunanya berdebat, tidak membuat orang bertobat. Supaya Titus fokus kepada tugasnya, yaitu membina jemaat, bertumbuh ke arah Kristus. Dan juga untuk orang-orang yang sesat, yang sudah ditegur, diingatkan, dinasehati, tapi tidak mau bertobat, Paulus memberikan petunjuk bahwa dibiarkan saja, diserahkan saja dalam tangan kuat kuasa Tuhan, penghakiman Tuhan. Dosanya akan mengejar dan menghukum dia sendiri, supaya Titus fokus kepada jemaat Tuhan yang mau diajar dan dibina, ya, tidak menghabiskan waktu, energi, perasaan kepada orang-orang yang terus mau hidup di dalam sesatan. Tapi Titus harus mengajar jemaat dengan sungguh-sungguh. Untuk mendukung pelayanan Titus di Pulau Kreta, Paulus juga akan mengirimkan teman-temannya, yaitu Artemas, Tikhikus, Zenas, ahli Taurat, Apolos, orang yang pandai firman Tuhan dan ahli dalam bicara, untuk mendukung pelayanan Titus di Pulau Kreta. Jadi kita lihat, kita tidak bisa one man show, kita harus kerja tim. Semua harus saling mendukung, tujuannya supaya Injil kemuliaan Tuhan dinyatakan, supaya jemaat sungguh-sungguh hidup di dalam firman Tuhan. Perlu kerja tim, perlu saling mendukung. Dan dikatakan, tolong perhatikan supaya hamba-hamba Tuhan itu dapat hidup dengan baik. Orang-orang di Kreta harus belajar bekerja dengan benar, yang dengan baik, sehingga kebutuhan hidup mereka tercukupi. Yang malas, yang tidak sungguh-sungguh mau bekerja, itu harus bertobat supaya hidupnya bisa berbuah, bahkan mendukung pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Paulus berdoa supaya kasih karunia Tuhan terus menyertai pelayanan Titus di Pulau Kreta. Demikianlah firman Tuhan ini bagi kita, supaya kita sebagai orang yang sudah diselamatkan, kita juga harus sungguh-sungguh mengalami perubahan setiap hari, tambah menjadi pelaku firman. Ya, tidak usah berdebat untuk hal-hal yang tidak penting, untuk hal-hal yang membuang waktu. Jangan ikut-ikutan kepada kefasikan, tetapi biarlah kita saling mendukung untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, layani pekerjaan Tuhan, ya. Sementara kita juga bekerja supaya cukup apa kebutuhan hidup kita, dan bahkan kita bisa jadi berkat untuk pekerjaan Tuhan. Nama Tuhan kita permuliakan. Hidup ini singkat, meninggal bisa tiba-tiba. Mari sungguh-sungguh melayani Tuhan, mempermuliakan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua.